Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara muslimku yang dirahmati Allah? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel Zalfagania. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Tidak lupa salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 7 golongan manusia yang mendapat cinta dari Allah menurut Al-Quran. Cinta dari Allah merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya. Siapa saja yang memperoleh cinta dari Sang Pencipta, maka dapat dipastikan hidupnya senantiasa diliputi kebaikan, keberkahan, dan kebahagiaan, bahkan di kehidupan yang selanjutnya, yaitu dalam akhirat. Maka juga menjadi golongan manusia yang paling beruntung. Jika seseorang mendapatkan cinta dari Allah, maka ia mesti melakukan perkara-perkara yang juga dicintai olehnya, bukan malah melakukan perbuatan yang sebaliknya. Oleh karena itu, Al-Quran telah menyebutkan kriteria orang-orang yang mendapatkan mahabbah dari Allah sebagaimana yang akan dibahas berikut ini. Yang pertama, orang yang bertakwa. Takwa mengandung arti melaksanakan setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah sekaligus menjaga dirinya dari perkara yang dimurkainya. Takwa juga merupakan manifestasi dari keimanan seorang hamba. Semakin tinggi takwa seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat keimanannya. Orang yang bertakwa sepenuhnya menaruh keyakinannya tinggi bahwa apa yang telah diatur oleh Allah pasti mengandung maksud yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi mereka. Oleh karena itu, mereka mendapatkan cinta dari Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dikabarkannya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 76 yang artinya, bukan begitu, siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang menyucikan diri. Agama Islam sangat menekankan mengenai kebersihan, baik itu kebersihan lahiriah maupun batiniah. Bahkan bersuci atau toharoh dalam agama Islam memiliki peran vital dalam aspek ibadah. Sebagaimana contoh saat seorang muslim akan melaksanakan sholat, maka ia diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu untuk menghilangkan hadas kecil dengan cara wudhu atau tayamun jika tidak ada air. Orang-orang yang menyucikan diri berarti telah menjaga dan menjauhkan badan dan hati mereka dari perbuatan yang disukai oleh setan, karena setan senang dengan sesuatu yang sifatnya kotor. Untuk itu, sudah seharusnya umat Islam tidak menyepelekan masalah kebersihan. Allah, Tuhan seluruh alam, adalah zat yang menyukai keindahan dan zat yang maha suci. Sudah tentu dia juga mencintai orang-orang yang menyucikan diri, atau dalam kalamullah disebut dengan golongan al-muttahhirun. Bukti bahwa Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri tertuang dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah engkau melaksanakan sholat di dalamnya atau masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Yang ketiga, orang yang berbuat kebaikan. Berbuat baik tergolong sebagai perilaku terpuji dan mulia. Ada banyak contoh dari perbuatan baik, antara lain tidak menyakiti seseorang baik melalui lisan maupun tangan, meringankan beban orang lain dengan harta atau tenaga, berbakti kepada orang tua, selalu menyambung tali silaturahmi, dan masih banyak lagi. Bahkan perbuatan baik itu tidak hanya ditujukan kepada sesama manusia,
tetapi juga kepada makhluk Allah lainnya, seperti memberi makan kepada hewan atau tidak menebang pohon sembarangan. Orang-orang yang gemar melakukan kebaikan tidak hanya disukai oleh banyak orang, tetapi dicintai oleh Sang Pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang senang berbuat baik atau muhsinin, mereka senantiasa menjaga diri dari merugikan orang di sekitarnya. Sebaliknya, mereka selalu berusaha menjadi sosok yang bermanfaat untuk sesama tanpa pamrih dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang adil. Adil didefinisikan sebagai sikap menempatkan sesuatu yang sesuai posisinya. Orang-orang yang memiliki sifat adil tidak senang berlaku semaunya sendiri. Dalam menilai sesuatu, mereka juga tidak condong sebelah. Sifat adil biasanya dilambangkan dengan neraca timbangan. Hal ini mengandung makna bahwa keadilan akan membentuk keharmonisan, keseimbangan, dan kesemarataan dalam kehidupan. Orang-orang yang adil atau al-muqsitun memiliki keutamaan, yaitu mendapat cinta dari Allah Ta'ala. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Yang kelima, orang yang bertaubat. Setiap manusia tidak ada yang terbebas dari berbuat kesalahan atau dosa, entah itu karena sengaja, tidak sengaja, maupun kurangnya ilmu agama. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menerangkan bahwa setiap anak keturunan Adam sudah pasti melakukan dosa, dan yang paling baik di antara mereka ialah yang segera kembali kepada Tuhannya. Orang-orang yang bertaubat termasuk dalam kategori golongan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Pasalnya, mereka adalah orang-orang yang tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Selain itu, mereka tidak berlaku sombong karena mau mengakui kesalahan dan berupaya keras untuk meninggalkan dosa yang telah lalu. Maka Allah pun menyambut mereka dengan penuh cinta. Dalam Al-Quran, kelompok tersebut dikenal sebagai sebutan Mutawabin, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 222, yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Yang keenam, orang yang sabar. Sabar menjadi kata yang mudah terucap oleh lisan, tetapi sukar untuk diimplementasikan. Kenapa begitu? Sebab sabar berarti bahwa seseorang harus mampu menahan diri dari segala hal yang tidak disukai atau sesuatu yang menyulut amarah. Sabar itu juga tidak mempunyai batas. Jika ada seseorang mengatakan bahwa kesabaran ada batasnya, maka sejatinya dia belum benar-benar bersabar. Oleh karena itu, tidaklah heran jika orang yang mampu bersabar akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Sabar juga merupakan cabang dari iman. Golongan orang-orang sabar disebut dengan as-sabirun. Mereka menjadi kelompok yang mendapat cinta dari Allah Ta'ala. Hal ini seperti yang diterangkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 146. Betapa banyak Nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Yang ketujuh, orang yang bertawakal. Kadangkala beberapa orang masih keliru mengenai konsep tawakal, yang mana menurut mereka tawakal ini berarti
pasrah tanpa usaha apa-apa. Padahal tawakal itu artinya seseorang berserah diri kepada Allah setelah ia berusaha semaksimal yang ia bisa. Jadi mereka tidak hanya berpangku tangan atau menyandarkan keberhasilan pada usahanya saja. Orang yang bertawakal berada dalam naungan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertawakal. Sudah selaiknya bagi setiap hamba berusaha dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan cinta dari Sang Pencipta. Saudara-saudara musliminku yang dirahmati Allah, semoga dengan video ini kita semua dapat belajar lebih banyak tentang kebesaran agama kita dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita manfaatkan waktu yang tersisa dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.